Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti Digata dari kelas Asimo. Saya mengikuti program studi independen pada Mitra, yakni Orbit Future Academy dengan mengikuti program Artificial Intelligence Mastery. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan random forest dan AREBUS dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau yang sering kita sebut sebagai IPM atau IPM. Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah cara mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nah, melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek, huruf, dan rata-rata lama sekolah. Adapun cara untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Indeks pembangunan manusia juga digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara itu termasuk negara yang maju, negara yang berkembang, ataupun negara yang terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Nah, komponen standar hidup layak itu diukur dengan indikator rata-rata konsumsi real yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita real yang telah disesuaikan, atau Adjusted Real GDP per capita, sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Adapun pengertian dari random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang dikembangkan berdasarkan algoritma decision tree, yaitu algoritma random forest ini dibentuk dengan membuat lebih dari satu algoritma decision tree yang dapat meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan yang terjadi pada satu decision tree. Nah, dengan membentuk decision tree lebih dari satu itu bisa meningkatkan akurasi algoritma dan juga memberikan fleksibilitas karena decision tree kurang fleksibel saat mengklasifikasi sampel tertentu. Lalu ada pengertian tentang ADABUS. ADABUS atau Adaptive Boosting yaitu adalah sebuah machine learning yang dapat digunakan bersamaan dengan algoritma lain untuk meningkatkan kemampuan algoritma tersebut. Boosting itu sendiri merupakan sebuah teknik yang menggabungkan performa dari classifier atau pengambil keputusan yang lemah untuk membentuk classifier yang kuat. ADABUS ini akan menggunakan decision tree sebagai classifier lemah. Dan ADABUS memiliki 3 ide dasar yang mencakup stump, value, dan order. Dari pengertian ketiganya, yang pertama itu ada stump, yaitu ADABUS terdiri dari decision tree kecil yang hanya memiliki satu daun dan 2 node yang disebut sebagai decision stump. Lalu yang kedua ada value. Setiap decision stump memiliki nilai yang berbeda atau nilai ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh ADABUS. Lalu yang ketiga ada order, yaitu setiap pembentukan decision stump akan mempengaruhi decision stump berikutnya. Jadi apabila ada kesalahan pada decision stump yang pertama itu akan mempengaruhi pembentukan decision stump yang berikutnya. Lalu di sini dicoba melalui Google Colab, ada tabel IPM. Atau indeks pembangunan manusia.
ini dia tentang IPM, harapan lama sekolah, terus pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup, dan juga ada keterangan indeks pembangunan manusianya di sini, dan ada sampai 220 page. Ya, itu dia presentasi yang sudah saya paparkan tentang perbandingan Random Forest dan Andabus, dan juga Google Colab yang sudah saya upload. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.